Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal mini saya yang saya beri judul Kohesi gramatikal dalam teks berita investigasi analisis struktural pada laporan investigasi kebocoran data Pentagon di kompas.com. Dengan saya sendiri yang bernama Gita Novelia Tampu-Bolon dengan NIM A1J223065 dari Prodi Sastra Indonesia R002. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Pentingnya investigasi jurnalisme mengungkap isu sensitif, contohnya kebocoran data Pentagon, berdampak luas pada kepentingan publik, media massa sebagai garda terdepan penyampaian informasi. Investigasi dalam jurnalisme memegang peranan krusial, terutama dalam mengungkap isu-isu sensitif yang berdampak luas pada kepentingan publik. Kasus kebocoran data seperti yang terjadi di Pentagon merupakan salah satu contoh isu sensitif yang memerlukan pengungkapan fakta secara transparan dan juga akurat. Dalam menyampaikan informasi investigasi, media massa membangun narasi yang koheren agar publik dapat memahami kompleksitas isu yang diangkat. Kohesi gramatikal dalam narasi menciptakan keterkaitan antar unsur teks berita. Menciptakan keterkaitan antar unsur teks berita membangun alur narasi yang logis dan mudah diikuti, meliputi referensi, substitusi, elipsis, dan juga konjungsi. Di dalam kasus investigasi kebocoran data Pentagon, peran tokoh publik seperti Elon Musk menjadi signifikan. Kritik yang dilontarkan Musk terhadap Pentagon memicu investigasi lebih lanjut, menunjukkan bagaimana suara publik dapat mempengaruhi jalannya investigasi. Media massa memainkan peran penting dalam menyampaikan kritik ini kepada publik, sekaligus mengawasi proses investigasi yang dilakukan oleh Pentagon. Kemudian rumusan masalah dari mini proposal ini yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi dalam artikel berita investigasi. Gara-gara dikritik Elon Musk, Pentagon lakukan investigasi kebocoran data di kompas.com. Yang kedua itu bagaimana kohesi gramatikal membangun alur narasi dan mengungkap hubungan antar peristiwa dalam berita tersebut. Yang ketiga, bagaimana struktur kohesi gramatikal dalam teks berita investigasi tersebut berpengaruh terhadap pemahaman pembaca akan isu kebocoran data dan investigasi yang dilakukan. Kemudian yaitu research gap atau kesenjangan penelitian. Penelitian mengenai analisis wacana investigasi dan kohesi gramatikal dalam berita telah banyak dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada analisis wacana investigasi dalam konteks jurnalisme investigasi konvensional seperti pengungkapan kasus korupsi atau pelanggaran hukum. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis kohesi gramatikal dalam berita investigasi kebocoran data, terutama dalam konteks interaksi dengan tokoh publik seperti Elon Musk, masih relatif jarang. Kebocoran data sebagai isu yang melibatkan keamanan nasional dan kepentingan publik yang luas memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari jenis investigasi lainnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada analisis struktural kohesi gramatikal dalam konteks investigasi kebocoran data Pentagon. Dengan menganalisis bagaimana media massa membangun narasi investigasi melalui penggunaan referensi, substitusi, elipsis, dan juga konjungsi, penelitian ini akan mengungkap bagaimana informasi tentang kebocoran data dan investigasi yang dilakukan oleh Pentagon disampaikan kepada publik. Kemudian, tempat penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis teks. Oleh karena itu, saya tidak melibatkan tempat penelitian lapangan atau penelitian ini tidak melibatkan tempat penelitian lapangan. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah situs berita daring dari web kompas.com yang menjadi sumber utama data penelitian. Kemudian data dan sumber datanya. Data penelitian ini adalah saya ambil dari artikel berita yang berjudul Gara-gara dikritik Elon Musk, Pentagon lakukan investigasi kebocoran data yang diterbitkan di web kompas.com. Artikel ini diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2025 dan dapat diakses melalui tautan yang saya sediakan di file mini proposal saya.
Kemudian teknik analisis data dari proposal saya itu yang bagian A, yaitu pembacaan holistik. Analisis data akan dilakukan melalui pembacaan holistik dan segmentasi teks berita. Gara-gara dikritik Elon Musk, Pentagon lakukan investigasi kebocoran data untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan unsur-unsur kohesi gramatikal seperti referensi, substitusi, elipsis, dan juga konjungsi. Bagian B yaitu identifikasi dan klasifikasi unsur kohesi gramatikal. Setiap unit analisis dalam artikel berita gara-gara dikritik Elon Musk, Pentagon lakukan investigasi kebocoran data, akan diperiksa secara cermat untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penggunaan unsur-unsur kohesi gramatikal. Seperti identifikasi dan klasifikasi unsur kohesi gramatikal ini yang terdiri dari referensi, substitusi, elipsis, dan juga konjungsi, di mana konjungsi ini terdiri dari konjungsi kausal, konjungsi temporal, konjungsi adversatif, dan juga konjungsi aditif. Bagian C itu analisis struktural narasi investigasi, yang terdiri dari headline atau judulnya investigasi. Judulnya yaitu gara-gara dikritik Elon Musk, Pentagon lakukan investigasi kebocoran data secara ringkas membangun narasi sebab akibat. Kemudian lab atau teras berita. Paragraf pertama artikel memperluas informasi yang disajikan dalam headline dan membangun konteks awal. Kemudian body atau isi berita. Bagian isi berita ini mengembangkan narasi investigasi dengan membacakan rincian lebih lanjut dari kutipan dan juga konteks. Kemudian yang bagian D itu interpretasi dan juga sintesis. Interpretasi dari analisis kohesi gramatikal pada artikel berita ini akan berfokus pada bagaimana penggunaan unsur-unsur kebahasaan tersebut berkontribusi pada pemahaman isu kebocoran data dan juga investigasi Pentagon yang dipicu oleh kritik Elon Musk. Dan yang terakhir bagian yaitu penyajian hasil analisis. Hasil analisis ini akan disajikan secara deskriptif dan didukung oleh kutipan-kutipan relevan dari teks berita. Penyajian akan diorganisasi berdasarkan jenis-jenis kohesi gramatikal yang dianalisisnya itu yaitu referensi, konjungsi, dan lain-lain. Dan juga bagaimana penggunaannya berkontribusi pada struktur narasi investigasi, terdiri dari headline, lab, dan juga body. Untuk setiap jenis kohesi akan diberikan contoh kutipan dari artikel, diikuti dengan penjelasan rinci mengenai bagaimana unsur tersebut bekerja dalam konteks kalimat dan paragraf yang bersangkutan, serta interpretasinya terhadap pembentukan makna dan alur berita. Sekian dari hasil presentasi mini proposal saya ucapkan terima kasih.